Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Sahabat Kota Hijau. Kali ini saya ingin membahas soal bagaimana EM4 itu bisa bermetamorfosis dari awal gitu. Karena kalau kita lihat merek dagangnya kan EM4 namanya. EM4 itu tentu ada sebelumnya, angka sebelumnya. Dan memang iya, ada EM1, EM2, EM3, EM4, dan bahkan ada EM5. Cuma tidak begitu populer ya. Yang paling populer EM4 ini. EM4 ini merupakan teknologi pertanian yang dikembangkan oleh seorang ilmuwan Jepang bernama Teruo Higa, Profesor Teruo Higa. Dan ini adalah kombinasi dari bakteri-bakteri yang sebenarnya ada di alam, tapi kemudian dikembangkan. Bakteri baik yang dikembangkan sehingga kemudian berkembang dari EM1 menjadi EM4. Nah, EM1 itu awalnya dikembangkan dari bakteri utamanya berupa bakteri asam laktat. Kemudian ada kapang atau khamir dan bakteri fotosintetik. Jadi 3 bakteri ini yang dikembangkan lalu dia menjadi sebuah proporsi untuk pertanian yang baik ya. Lalu dikembangkan lagi EM2. Nah, EM2 ini lebih banyak dia. Ada 10 genera dan 80 spesies di dalamnya. Mikroba utamanya dalam EM2 ini adalah bakteri fotosintesis. Kemudian jamur, kapang, dan sebagainya. Jadi ada cukup banyak ya. Ada sampai 10 genera dan 80 spesies. Dan dia dikulturkan dalam medium cairan dengan pH 7 dan disimpan dengan pH 8,5. Kemudian dikembangkan lagi EM3. Nah, EM3 ini 90% bakterinya adalah bakteri fotosintesis. Dan sisanya adalah mikroorganisme yang lainnya. Selanjutnya EM4. Nah, EM4 ini terdiri dari 90% bakteri Lactobacillus. Memang Lactobacillus ini bakteri unggulan dari EM4 ini, sehingga jumlahnya sangat besar. Ada juga tambahan mikroorganisme lainnya yang menghasilkan bakteri asam laktat. Dan kulturnya dilakukan pada medium cair dengan pH asam yaitu 4,5. Jumlah mikroorganismenya tetap dipertahankan yaitu sebesar 1 miliar per gram cairannya. Jadi sangat banyak. Suatu hal yang menarik juga adalah bahwa dari EM1 hingga EM4 ini bisa kita kultur sendiri, kita buat sendiri dengan bahan-bahan yang mudah kita dapatkan. Misalnya dari buah-buahan sisa atau busuk ya. Kemudian sayuran sisa, air cucian beras, molase, bekatul, yang kemudian kalau kita blender lalu dicampurkan, diaduk ya, lalu kita simpan selama sepekan dalam suhu ruangan ya, di dalam wadah ya. Nah, setelah sepekan dia akan terfermentasi sendiri sehingga itu akan menjadi EM1 namanya. Sebenarnya sudah bisa menjadi ya semacam pupuk juga ya, pupuk organik cair. Tapi itu baru EM1. Kalau kita ulang lagi sepekan kemudian, kita tambah lagi EM1 itu dengan larutan awal, buah-buahan sisa, kemudian sayuran sisa. Dia difermentasi selama sepekan lagi menjadi EM2. Lalu kalau EM2 ini, larutan EM2 ini kita campurkan dengan bekatul halus, kemudian molase,
kemudian kita tutup rapat, kita simpan lagi selama sepekan, dia akan menjadi EM3. Nah, larutan EM3 itu kemudian kita olah lagi dia, kita simpan lagi selama sepekan, maka dia bisa menjadi EM4. Paling tidak setara dengan EM4. Jadi memang sebenarnya berbeda, karena EM4 yang kita maksud barusan dengan campuran bekatul, kemudian dedak, kemudian molase, kemudian sayuran bekas, buah bekas itu lebih tepatnya sebagai mikroorganisme lokal, MOL ya. Adapun EM4 yang murni, yang asli, tetaplah yang dari produk pabrikan itu. Nah, tapi kalau kita mau menyetarakan, memang bisa saja ya, MOL itu hampir setara lah dengan mikroorganisme yang ada di dalam EM4 produk pabrikan. Tetapi tetap berbeda, penyebutannya berbeda. Ada yang kita sebut dengan mikroorganisme lokal, dan ada yang kita sebut dengan mikroorganisme dalam EM4 yang dia sebenarnya bukan produk lokal, jadi ada campuran produk luar juga gitu. Nah, di sini saya memiliki 3 botol EM4 ya. Ini bukan bermasuk endorse ya, tapi memang saya gunakan. Sebenarnya ada 4, satu lagi untuk membersihkan toilet gitu ya. Jadi ini EM4 perikanan, ada tulisannya di sini, perikanan dan tambak. Kemudian ini yang kuning EM4 pertanian, dan yang coklat EM4 peternakan. Nah, kalau kita lihat komposisinya, coba lihat. Yang EM4 perikanan ini mengandung Lactobacillus casei dan Saccharomyces 2 ya. Kandungannya terbanyak tetap Lactobacillus casei. Lalu EM4 untuk pertanian juga begitu ya. Ada kandungan Lactobacillus dan Saccharomyces. Begitu juga di EM4 peternakan ada kandungan Lactobacillus casei, Saccharomyces, dan ada tambahnya Rhodopseudomonas palustris. Jadi ada lebih banyak kandungan pada EM4 untuk peternakan yang ini ya, dibanding yang lainnya. Tapi masing-masing berbeda, dan sebaiknya memang digunakan dengan perbedaannya masing-masing. Walaupun bisa saja dalam prakteknya saya memperbanyak EM4 dan itu bisa kita gunakan untuk yang lainnya juga. Demikian video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan di-share, like, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.